Aku bekerja dengan para lansia dan menghabiskan beberapa tahun bekerja di fasilitas khusus demensia. Pada suatu waktu, kami kedatangan dua lansia, seorang pria dan seorang wanita yang bekerja bersama di sebuah perusahaan kertas selama lebih dari 20 tahun. Demensia wanita lansia tersebut sudah sangat parah. Secara fisik dia bisa bergaul dengan baik, namun dia tidak mampu berbicara dengan baik. Kata-katanya tidak masuk akal. 2 tahun kemudian, lansia laki-laki tersebut meninggal dunia. Suatu hari, aku sedang berada di belakang ruangan ketika para lansia sedang menonton televisi. Sementara itu lansia wanita itu lewat dan duduk di sebelahku, yang mana merupakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Aku melihatnya menatap ke bagian belakang ruangan di mana tidak ada orang, dan aku bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dia menatapku dan dengan jelas mengatakan, "Itu orang dari perusahaan kertas." Selama 2 tahun aku mengenal wanita ini, aku belum pernah mendengar lebih dari 2 kata yang keluar dari mulutnya dengan jelas, apalagi kalimat lengkap seperti itu. Aku bertanya di mana dia melihatnya, dan begitu saja, kata-katanya kembali campur aduk dan tidak dapat dipahami. Aku juga pernah mengalami hal aneh yang belum aku ceritakan kepada siapapun, termasuk istriku. Aku baru-baru ini mengalami perubahan karir dalam setahun terakhir dan memutuskan untuk menjadi penjaga keamanan dan mulai bekerja di sebuah apartemen tahun lalu. Apartemen ini memang tidak terlalu tua, dibangun pada tahun-tahun 2002. Namun banyak penghuni yang tinggal di sini sudah sangat tua. Di apartemen kami memiliki kolam renang dan sauna. Semua orang menyukai fasilitasnya, namun karena pandemi semua fasilitas kami ditutup. Ketika aku mulai bekerja di sini tahun lalu, aku mengenal seorang pria tua yang sangat ramah, yang selalu datang tepat pada pukul 9:30 malam untuk menggunakan sauna sendirian. Dan pada pukul 10 kurang 5 menit dia akan menyapaku untuk berpamitan melalui kamera CCTV saat dia pergi melalui pintu belakang. Pria baik ini meninggal dengan damai dalam tidurnya pada bulan Desember. Selama 3 minggu terakhir pada pukul 10 kurang 5 menit, bel pintu belakang mulai berbunyi. Tetapi tidak ada apapun di kamera. Aku melaporkannya ke atasan dan dia memeriksanya. Dia mengatakan ada debu yang perlu dibersihkan, tetapi selain itu baik-baik saja. Bunyinya terus berlanjut selama 3 hari kemudian berhenti dan sudah 2 minggu aku tidak mendengarnya. Kamar mandi yang digunakan tim keamanan adalah kamar mandi ruang ganti untuk area kolam renang dan di kamar mandi pria terdapat sauna. Semua fasilitas terkunci dan hanya karyawan kondominium yang memiliki kunci. Sekitar jam 9:30 malam, aku harus buang air besar dan biasanya aku membutuhkan waktu minimal 10 menit. Aku berada di dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian aku mendengar pintu kayu besar sauna dibuka dan ditutup. Aku langsung cepat-cepat berberes dan kembali ke pos keamanan. Aku rasa arwah pria tua tersebut masih ada di sini dan melakukan rutinitasnya. Aku dulu bekerja di rumah sakit jiwa sebagai suster. Aku bekerja pada shift malam. Aku bertugas sendirian di ruang perawat kedua. Suster yang lain akan berjaga di ruang perawat yang utama. Saat aku duduk setelah selesai memeriksa pasien, telepon pasien berdering. Telepon itu terletak di meja yang terpisah dari tempat aku duduk dan hanya dapat menerima panggilan jika telepon di ruang perawat utama menyalurkannya ke ruanganku. Sekarang sudah jam 3 pagi dan tidak ada orang yang sengaja menyalurkan panggilan. Aku menjawab tetapi disambut dengan keheningan. Aku pergi ke ruang perawat utama, tetapi mejanya kosong. Perawat lain kembali dari ruang belakang yang kosong dan mengomentari betapa berantakannya lemari persediaan. Seperti ada yang mengacak-acaknya. Aku kembali ke mejaku dan berpikir mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan. Beberapa menit berlalu dan telepon berdering lagi. Aku pergi untuk menjawabnya dan sekali lagi, aku disambut dengan keheningan.
Aku dapat melihat perawat lain berbicara dengan staf lain di tempat mereka. Aku mencabut kabel telepon sambil berpikir, ada yang tidak beres, dan berkata pada diri sendiri, untuk mengingat untuk menyambungkannya kembali, di pagi hari. Aku duduk dan telepon berdering lagi. Perlahan-lahan aku mengambilnya, dan disambut dengan keheningan, kecuali apa yang terdengar seperti senandung yang sangat lembut. Saat itulah, aku hampir kehilangan kesadaran, karena tiba-tiba aku mendengar tangisan keras dari salah satu kamar pasien. Mengira seseorang sedang mengalami teror malam. Aku berlari ke ruangan tempat suara itu berasal di rumah, dengan lampu menyala. Ruangan itu adalah salah satu kamar pasien yang kosong. Kejadian ini muncul lagi beberapa kali. Tidak lama kemudian, aku berhenti dari pekerjaan itu. Sejak keluar, aku mendengar banyak cerita mengerikan dari tempat itu. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan jasa layanan pembersihan bangunan atau perkantoran. Suatu ketika aku mendapat kerjaan untuk membersihkan suatu gedung tua yang sepertinya sebagian lantainya akan dibangun perkantoran baru. Aku mengerjakan pekerjaan seperti biasanya. Aku membersihkan seluruh ruangan hingga mencapai sebuah ruangan kosong yang cukup besar. Lantai dan dinding ruangan itu sangat kotor. Setelah masuk ke ruangan itu, aku menutup pintu kembali dan mengawalinya dengan menyapu. Pintunya sudah lama dan bersuara apabila dibuka atau ditutup. Aku menyapu sampai ke semua sudut ruangan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di sudut mataku dan hampir mengkagetkanku. Aku berbalik dan melihat seorang anak kecil berdiri beberapa meter dari aku. Ku bahkan tidak mendengarnya jalan mendekat, dan itu mengejutkanku. Anak itu usianya terlihat tidak lebih dari 4 tahun, dan entah kenapa dia sendiri. Dia mengenakan pakaian yang sudah usang, dan terlihat seperti model kuno tahun 90-an. Aku mengira bahwa ia adalah anak dari salah satu karyawan yang kerja di gedung ini. Tetapi sangat aneh, karena aku tidak mendengarnya membuka pintu, dan aku lihat pintu masih tertutup rapat. "Hai," katanya singkat, terlihat gelisah di tempatnya berdiri. Aku menjawab, "Hai, ada yang bisa aku bantu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan aku hanya menjawab, "Aku sedang bersih-bersih agar ruangan ini dapat dipakai kembali." Setelah itu, aku tidak mendapat jawaban. Dia hanya berdiri di sana dan gelisah sambil menatapku. Aku terus membersihkan selama 1 menit atau lebih, dan sebelum aku ingin untuk mengajaknya berbicara lagi dan bertanya kepada anak itu di mana orang tuanya sehingga aku dapat mengirimnya kembali. Aku berbalik dan anak itu benar-benar hilang. Aku melihat ke semua sudut ruangan dan memastikan dia tidak bersembunyi dimanapun atau bermain sendirian. Pintunya masih tertutup rapat dan aku tidak melihatnya dimanapun. Aku semakin tidak suka membersihkan bangunan tua saat ini setelah kejadian ini. Terima kasih sudah menonton. Coba komen di bawah pengalaman kalian.